Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Palupi. Saya adalah guru matematika di Madrasah Aliyah Nahdlatul Watan Sukamulia. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 25044410192. Saat ini saya akan melakukan praktik uji kinerja di kelas 11A dengan materi bunga majemuk. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas pimpin temannya dulu untuk berdoa. Baik, sebelum kita mulai belajar, ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya hadir ya? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bunga majemuk. Sebelum kita ke materi, saya ingin bertanya dulu. Di sini ada yang suka menabung? Ada. Nabungnya di mana? Di bank, di celengan, atau disimpan di bawah bantal? Takut rekeningnya dibekukan ya, jadi simpannya di bawah bantal. Baik. Bagi yang suka menabung atau pernah menabung di bank, bunga tabungan yang kalian dapatkan itu apakah dihitungnya dari modal awal atau dari saldo akhir? Modal awal. Tidak ada di sini yang bunga tabungannya dihitung dari saldo akhir. Tidak ada, dari modal awal semua. Baik. Nah, sekarang misalnya ada dua penawaran. Yang pertama, penawaran kalian dikasih bunga tunggal 10% atau bunga majemuk 10%. Persentasenya sama, tapi yang satu bunga tunggal, yang satu bunga majemuk. Jika kalian ingin menabung dalam jangka yang panjang, kalian memilih bunga tunggal atau bunga majemuk? Bunga majemuk. Kenapa? Untungnya kenapa? Karena bunganya tetap dan modal akhir bertambah. Ada jawaban yang lain? Baik. Supaya kalian tidak bingung dan ada gambaran, silahkan kalian tonton dulu video berikut ini ya. Perhatikan, semuanya perhatikan layar ya, perhatikan videonya. Hai semuanya, aku baru saja mendapat hadiah yang lupa di seluruh sebuah produk makanan. Hadiahnya adalah kami loh.
Ya, jadi itu sekilas gambaran tentang bunga majemuk dan bunga tunggal. Jadi sudah mulai agak paham? Nah, jadi dalam pembelajaran bunga majemuk dan bunga tunggal ini ya, ada kompetensi yang diharapkan yang bisa kalian miliki ya. Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi konsep bunga majemuk. Yang kedua, kalian bisa merumuskan ya. Kalian bisa merumuskan rumus bunga majemuk melalui kegiatan diskusi kelompok. Ya. Dan yang ketiga, kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bunga majemuk. Dan yang terakhir, kalian bisa membandingkan ya, hasil investasi bunga majemuk dan bunga tunggal. Sehingga nanti kalian bisa mengambil keputusan yang tepat. Seperti di akhir video tadi dikatakan, gunakanlah uangmu dengan bijak. Jadi dengan mempelajari bunga majemuk, kita bisa memperkirakan atau kita bisa nanti menginvestasikan uang kita ke arah mana. Tuh. Karena dengan pemahaman bunga majemuk, karena kalian akan paham tentang suku bunga, ya. Nah, jadi memahami bunga majemuk ini seperti kita mengendalikan bunga dari bunga. Jadi bunga yang berbunga, ya. Dalam bunga majemuk, uang kalian tidak hanya yang berbunga itu bukan hanya uang kalian atau modal awal kalian, tetapi bunganya pun ikut berbunga sehingga membentuk konsep ini eksponensial. Nah, dengan memahami bunga majemuk ini, kita bisa mengambil keputusan yang tepat, ya, yang bijak tentang investasi dana kalian. Di sini ada permasalahan ini ya. Nah, bayangkan Anda adalah seorang konsultan keuangan, seorang klien bernama Ibu Ratna datang kepada Anda dengan masalah berikut. Ibu Ratna memiliki uang sebesar 10 juta dan berencana untuk menabung selama 4 tahun. Nah, baik. Nah, dengan memahami bunga majemuk ini, kita bisa mengambil keputusan yang tepat, ya, yang bijak tentang investasi dana kalian. Gitu ya. Nah, baiklah. Untuk lebih memahami lagi tentang bunga majemuk, ya, materi bunga majemuk, kita akan melakukan diskusi kelompok. Pertemuan sebelumnya sudah saya bagi tentang kelompok-kelompoknya. Masih ingat? Silahkan duduk berdasarkan anggota kelompoknya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan duduk berdasarkan anggota kelompoknya. Baik, perhatikan. Silahkan dilihat LKS-nya, dibaca petunjuk pengerjaannya, ya. Kemudian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Jangan lupa nama anggota kelompoknya ditulis. Ditulis kelompok berapa, kemudian nama anggota kelompoknya. Silahkan, ya. Silahkan mulai dikerjakan. Kenapa? Nah, makanya didiskusikan. Modal awal. Iya kan? Mana definisinya? Nih.
Ayo didiskusikan. Nanti kalau sudah jadi LKPD-nya ditempelkan di kertas ini ya. Kenapa? Tidak apa-apa. Buka aja. Kan nanti mau ditempel, ya. Ayo, silakan diskusikan. Ada yang membantu berhitung, ya. Jadi bagaimana cara kalian menghitung bunga tunggal? Bunga yang dihitung berdasarkan awal modal. Itu kan definisi. Cara menghitung kalian bagaimana? Mau apa ini? Apa? Sudah. Perhatikan hasil diskusinya. Baik. Ya. Sudah ini juga. Baik. Baik. Jadi bagaimana ini cara kalian menghitung bunga tunggal? Modal awal dikali suku bunga. Lalu untuk bunga majemuk cara menentukan modal awalnya? Saldo akhir tambah bunga suku bunga setiap periode. Suku bunga setiap periode atau saldo akhir setiap periode ditambah apa dikali? Ditambah apa dikali? Dikali suku bunga setiap periode. Ini juga. Bagaimana? Bisa menentukan bunga majemuk dan bunga tunggal? Bisa. Bagaimana cara kalian menentukan bunga tunggal? Modal awal dikali suku bunga. Suku bunga. Lalu modal awal untuk bunga majemuk kalian dapat dari saldo akhir setiap periode. Baik ya. Jadi semua sudah menyelesaikan LKPD-nya? Sudah jadi semua sudah ditempel di kertas planonya? Sudah. Baik. Jadi sebelum kita melanjutkan ke presentasi setiap kelompok, kita ice breaking dulu ya untuk melemaskan saraf-sarafnya biar lebih rileks sebelum kita mendengarkan presentasi teman kalian. Coba Riki Sukron dan Aprianti dipimpin temannya untuk kita melakukan ice breaking. Semua berdiri ayo, semua berdiri. Semua berdiri yang semangat ya. Ayo, silakan. Baik, bisa kita mulai? Bisa. Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Ayo, kembali ke kelompoknya. Baik, untuk presentasi
diskusi yang pertama saya minta kelompok 2. Dibawa kertas planonya, ditempel di papan tulis sebelum kita mendengarkan presentasinya. Baik, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi yang tadi, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Kita mengatakan pengetahuan dasar tentang bunga majemuk dan bunga tunggal. Pertama yaitu modal awal atau disimbolkan dengan M0 adalah bunga yang dihitung berdasarkan modal awal saja. Sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga dari periode sebelumnya. Di sini kita sudah Memperoleh bunga sebesar 4.600.000. Kesimpulannya dari semua ini yaitu hasil bunga akhir dari bank A lebih kecil daripada bank B untuk jangka waktu 4 tahun dengan suku bunga 10% per tahun dan suku bank B 10% per tahun. Oleh karena itu, Ibu Ratna dapat memilih menabung di bank B selama 4 tahun. Bos, Di mana ulang kesimpulan. kesimpulannya yaitu hasil bunga akhir dari bank A lebih kecil dari bank B untuk jangka waktu 4 tahun dengan suku bunga A 10% per tahun yaitu bunga tunggal dan suku bank B 10% per tahun yaitu bunga majemuk. Oleh karena itu, Ibu Ratna dapat memilih menabung di bank B selama 4 tahun di mana akan mendapatkan bunga akhir sebesar 4.600.000 rupiah. Dilihat dari penyajian tabel, terdapat hubungan antara suku bunga dan periode tahun dengan bunga yang diperoleh, yaitu semakin besar suku bunga, maka bunga akhir juga semakin besar. Dan semakin lama periode tahun, maka bunga akhir juga semakin besar. Untuk permasalahan yang kedua, yaitu ada di sini tentang investasi. Pak Andi memiliki uang sebesar 5 juta dan ingin menginvestasikannya ke sebuah bank. Ia dihadapkan dengan dua pilihan yang sama kayak tadi, investasi A dengan bunga yang ditawarkan sebanyak 10% per tahun dihitung dari modal awal, atau investasi A menawarkan dengan bunga tunggal. Kemudian untuk investasi yang kedua menawarkan bunga sebesar 8% dengan bunga majemuk. Kita di sini disuruh untuk membantu Pak Andi untuk menentukan pilihan investasi yang mana yang akan tempatnya menginvestasikan uangnya tersebut. Dengan ia berencana menabung selama 5 tahun. Andi memiliki uang sebesar 5 juta dan ingin menginvestasikannya ke sebuah bank. Ia dihadapkan dengan dua pilihan yang sama kayak tadi, investasi A dengan bunga yang ditawarkan sebanyak 10% per tahun dihitung dari modal awal, atau investasi A menawarkan dengan bunga tunggal. Kemudian untuk investasi yang kedua menawarkan bunga sebesar 8% dengan bunga majemuk. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 ya atas presentasinya, luar biasa sekali. Sekali lagi beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Saya harapkan kelompok yang lain juga bisa nanti mempresentasikan hasil diskusinya dengan lebih baik lagi ya. Baik, senang. Setelah kalian berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusinya, apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Apa, Nasriani? Kesimpulan yang kita dapat yaitu baik.
lingkungan rumah Patimu, bagaimana pola bunganya? Bagaimana Mas Gani? Semakin bertambah.